Halo semuanya, pada video kali ini kami akan membahas tentang kasus Vina Cirebon menggunakan teori sebagai berikut. Teori yang pertama yaitu teori jarum hipodermik. Media massa dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi seseorang. Dalam komunikasi massa, media disebut sebagai jarum suntik, yang dengan cepat dapat mempengaruhi sekumpulan orang yang homogen. Pada teori ini, komunikan dengan mudah dipengaruhi oleh media massa. Pada kasus Vina Cirebon ini, penulis cerita menggunakan media sosial sebagai media massa untuk menarik perhatian masyarakat dengan cerita yang ia buat. Teori efek terbatas. Teori efek terbatas menunjukkan bahwa adanya pengaruh media massa terhadap audiens yang memiliki batasan dan tidak dapat mengubah perilaku secara signifikan. Teori ini dikembangkan oleh Joseph Kleiper pada penelitiannya tahun 1960. Dalam kasus Vina di Cirebon, konteks lokal seperti lingkungan sosial dan kehidupan politik juga mempengaruhi cara individu. Misalnya penangkapan Peggy alias Perok yang diduga sebagai pelaku pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon, serta penggeledahan rumah Peggy yang berjarak hanya 400 meter dari lokasi kejadian menunjukkan bahwa efek media terbatas dan bergantung pada konteks lokalisasi. Dalam beberapa sumber, seperti keterangan Surapto dan penangkapan Peggy, terlihat bahwa efek media terbatas juga mempengaruhi cara masyarakat memahami kasus Vina. Rekayasa yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan dan kepolisian mempengaruhi cara berita disiarkan, bagaimana masyarakat memahami informasi yang diterima. Ada masyarakat yang tertarik, tetapi juga ada masyarakat yang tidak tertarik pada kasus tersebut. Definisi teori two-step flow adalah proses pengaruh penyebaran informasi melalui media massa kepada halayak. Dengan kata lain, media massa dapat mempengaruhi individu atau halayak melalui open leader atau pemuka pendapat, orang terpercaya atau ahli. Dalam postingan Instagram @infobandungkota, kepolisian angkat bicara tentang kasus Vina, warga Cirebon yang menjadi korban pembunuhan dan ruda paksa oleh geng motor pada Agustus 2016 lalu. Kasus ini jadi perhatian masyarakat setelah diangkat ke layar lebar pada 8 Mei 2024. Film ini membuat masyarakat semakin berempati atas pembunuhan Vina yang belum tuntas sehingga menuai banyak opini publik. Dalam komentar postingan @infobandungkota yang diunggah pada 16 Mei 2024, banyak masyarakat yang geram atas penanganan kasus Vina ini. Adapun komentar dari netizen yang berusername @temanngopi98 mengatakan kawal terus kawal sampai tuntas. Teori use and gratification. Teori use and gratification merupakan salah satu sifat halayak yang aktif dalam mengonsumsi media, sehingga mereka selektif dalam memilih dan memilah pesan media yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan audiens. Pemilihan media yang dilakukan oleh audiens merupakan salah satu cara pemenuhan kebutuhan mereka dalam menerima informasi. Di dalam kasus Vina sebelum 7 hari, audiens merasa terpukau dengan film tersebut dan berharap dapat meningkatkan kesadaran tentang kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender. Namun, beberapa orang juga menilai kasus ini berbeda. Kasus ini dapat memicu trauma kekerasan seksual bagi penonton dan bisa mengganggu privasi korban. Di dalam kasus Vina ini, beberapa penonton juga akan mengalami kepuasan karena film tersebut dapat membuka diskusi tentang etika produksi film dan pentingnya mengevaluasi dampak film terhadap korban kekerasan seksual. Oke, dan teori yang terakhir atau teori yang kelima, kita akan membahas tentang teori agenda setting. Apa sih teori agenda setting itu? Teori agenda setting adalah teori yang menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya di media massa. Biasanya, media akan mengumpulkan isu-isu yang potensial dan memiliki banyak nilai berita yang bisa menarik publik atau menarik perhatian publik. Pada contoh kali ini adalah kasus Vina Cirebon
yaitu 2 remaja yang dibunuh pada tahun 2016. Media sosial saat ini dihebohkan dengan kasus tersebut, sampai-sampai kasus ini itu dibuat film dokumenter. Kasus ini diangkat karena ada kesaksian dari seseorang teman Vina yang katanya dirasuki arwah Vina dan pelaku yang belum tertangkap sejak tahun 2016 lalu. Film dokumenter ini sangat diminati oleh banyak orang, karena itu banyak media yang menyoroti karena ketenaran kasus ini dengan diperkuat alasan-alasan seperti di atas tadi. Dari sekian banyak isu-isu di media sosial, kasus Vina ini adalah kasus paling populer di kalangan anak remaja dan dewasa. Maka dari itu, media memilih kasus ini karena paling bernilai dan menarik perhatian publik. Itu semua adalah bagian dari agenda setting media. Jadi media akan mencari berita yang paling penting saat ini dan banyak diminati oleh penonton. Oleh karena itu, perkembangan kasus tersebut disorot oleh media karena kejanggalan kasus yang dimulai dari pengakuan Saka, yaitu tersangka, bahwa dia tidak merasakan melakukan tersebut. Dia mengakui hal tersebut karena dipaksa oleh pihak kepolisian. Dari berita yang didapatkan di media, justru kasus ini semakin melebar kemana-mana dan berkembang sehingga menimbulkan kejanggalan yang terjadi saat ini. Dan menggiring opini publik dalam kasus ini ada beberapa isu, yaitu narkoba, karena pada saat penangkapan 2016 yang dilakukan adalah ayah almarhum Eki dari pihak kepolisian di bidang narkoba. Dan kasus ini berkembang kemana-mana karena adanya gorengan publik yang membuat opini terkait berita tersebut. Pengacara Hotman Paris turut serta dalam kasus almarhum Vina karena 3 DPO ini dinyatakan hilang atau masih berkeliaran dan menggantikan identitasnya. Pada beberapa hari yang lalu, polisi berhasil menangkap Peggy di Bandung, tetapi sepertinya salah tangkap karena banyak dari pihak keluarga Peggy mengakui bahwa Peggy bukanlah tersangka. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.